Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita ketemu lagi. Untuk kali ini Pak Guru mau menyampaikan materi tentang berita. Dalam hal ini Pak Guru ingin kalian nanti bisa memahami, mengerti apa itu berita. Dan pada akhir pelajaran Pak Guru harapkan kalian bisa membuat berita yang sangat baik. Baiklah, kali ini belum pelajaran Pak Guru mulai. Pak Guru ingin menanyakan kepada kalian, apakah hari ini sehat? Alhamdulillah. Kalau kalian sehat, semoga semuanya juga sehat, termasuk Pak Guru. Harapan kita di masa pandemi ini, kita semuanya bisa menjaga diri agar imun kita terjaga sehingga COVID-19 ini dapat jauh dari kita dan kita semuanya sehat sehingga kita bisa belajar dengan enak dan nyaman. Anak-anak, semuanya pasti tahu apa itu berita. Berita adalah informasi. Informasi tentang apa? Tentang semua hal, tentang peristiwa, tentang sesuatu, itu namanya berita. Kalau orang juga bisa mengatakan berita itu adalah pesan, tidak masalah. Intinya adalah informasi tentang sesuatu hal. Anak-anak, pada akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan berita yang sangat meresahkan, yaitu kembalinya sejarah tentang PKI. Ada yang pro, ada yang kontra. Itu satu yang wajar. Dan yang penting kita bisa memahami dan menghayati mana yang benar dan mana yang salah. Anak-anak semua, kembali pada permasalahan tentang berita. Kembali pada tadi definisi berita. Berita adalah sesuatu informasi mengenai sesuatu hal. Anak-anak, di dalam berita kita bisa menemukan banyak hal. Di dalam berita pun kita bisa mengenal apa yang tadinya kita tidak kenal. Yang penting bagaimana kita bisa menyikapi berita yang kita baca. Anak-anak semua, teks berita, informasi tentang suatu hal, kejadian, dan seterusnya. Yang perlu kita pahami adalah bahwa berita ada dua macam. Berita yang betul-betul terjadi atau realita, dan berita yang sebenarnya tidak terjadi. Mungkin kalian menyebutnya dengan kata hoax atau hoax. Hoax itu bisa berarti berita yang tidak ada, atau berita itu sebenarnya ada tetapi isinya bisa diselewengkan. Itu termasuk hoax. Jadi beritanya ada, mungkin saja orang-orangnya tidak ada atau orangnya dimanipulasi, itu juga termasuk. Berita yang baik adalah berita yang betul-betul sesuai dengan kenyataan, betul-betul terjadi, tidak mengandung unsur kebohongan. Paham anak-anak ya? Jadi berita itu yang penting adalah tidak hoax. Sebab apa? Informasi yang hoax itu bisa menyesatkan. Kasihan yang mendengar berita yang hoax, dikiranya betul, dikiranya benar, ternyata tidak benar. Itu berarti menyesatkan. Termasuk juga kembali ke masa lampau ini, peristiwa PKI Perjuangan atau G13 PKI. Dulu informasi yang beredar bahwa PKI itu betul-betul sangat kejam, sangat jahat, sangat sadis. Tapi di akhir-akhir ini kita bisa melihat dengan berita bahwa
PKI itu tidak bersalah. Nah, ini kita mestinya berhati-hati. Ini hanya sekedar contoh saja. Intinya bukan masalah PKI atau bukan, tapi ini adalah sebuah berita. Jadi yang penting kita bisa mengambil sikap terhadap berita yang kita dengar. Kalau dalam istilah lain adalah tabayun atau menyaring berita atau memilah-milah berita. Anak-anakku, sebuah berita yang baik, sebuah berita yang jelas harus mengandung beberapa unsur. Artinya begini, berita yang kita sampaikan itu harus mengandung, memiliki unsur-unsur antara lain apa, di mana, kapan, dan seterusnya. Yang orang akan menyebutnya dengan istilah 5W1H. 5W1H. Apa kepanjangannya 5W1H itu? Ada yang mengartikan bahwa 5W1H itu ada what, apa itu? Kemudian where, di mana? Maksudnya di mana kejadiannya? Kemudian when, kapan? Kemudian who, siapa yang ada dalam berita? Dan why, mengapa terjadi, dan how, bagaimanakah peristiwa ini? Anak-anakku, unsur berita ini 5W1H ini kedudukannya tidak harus urut, bisa dibolak-balik karena ini hanya unsur. Artinya apa yang mesti ada dalam sebuah berita, unsur-unsur itu harus ada. Susunannya boleh dibolak-balik. Mungkin seseorang ketika menyampaikan atau membuat berita tentang suatu hal, antara satu orang dengan orang lain bisa berbeda-beda, walaupun berita yang disampaikan adalah sama. Bisa jadi si Amir ketika membuat berita, dia akan memulai dengan unsur berita why, mengapa. Atau mungkin si Budi di dalam menyampaikan atau membuat berita, dia akan memulai dengan unsur berita who, siapa yang terjadi di dalam berita itu. Ini adalah kebijakan atau kebebasan dari masing-masing orang di dalam membuat sebuah berita. Anak-anak semua, yang perlu kalian bedakan adalah antara unsur berita dan struktur berita. Ya, nih. Kalau unsur berita itu boleh dibolak-balik, tetapi kalau struktur berita tidak bisa dibolak-balik. Apa sih yang termasuk struktur berita? Nah, mungkin orang sering menyebutnya dengan ada judul, kemudian teras berita, dan berita inti. Nah, ini tidak bisa dibolak-balik. Tidak bisa kita menyebutkan dulu berita intinya, tidak bisa. Mesti judul dulu. Tidak mungkin kan kalian membuat berita selesai, kemudian di akhir karangannya atau di akhir berita baru dibuat judulnya. Itu namanya strukturnya dibolak-balik, tidak boleh. Paham ya, anak-anak? Anak-anak semua, dengan demikian, nanti kalau kalian membuat berita, saya harapkan Pak Guru, kalian bisa membuat berita dengan sebaik-baiknya. Intinya 5 unsur berita itu harus ada. Insya Allah kalau 5 unsur berita itu ada, maka kalian sudah membuat berita dengan sempurna. Yang jadi masalah adalah, bolehkah kita membuat berita tapi 5 unsur itu tidak ada atau kurang? Bagaimana anak-anak? Boleh tidak? Anak-anak semua, unsur berita itu boleh tidak ada, tetapi ini mengurangi kesempurnaan sebuah berita. Baik, nanti kalian di rumah mencari berita di koran, kalian potong, kemudian kalian tempel, carilah unsur beritanya, apa wordnya, when-nya, kapan, seterusnya ya. Nanti kalian tulis di sebuah folio, kemudian insya Allah nanti kalau kalian ketemu Pak Pram, Pak Guru di sekolah, kalian bawa itu.
Nah, untuk membuktikan bahwa kalian betul-betul membuat, bahwa kalian membuat waktunya itu tepat, silakan nanti hasilnya kalian foto dulu. Difoto, kemudian kirimkan ke Pak Guru. Sehingga nanti waktu kita ketemu, oh iya ini kalian sudah membuat. Itu ya, paham insyaallah? Oke. Sementara itu yang bisa Pak Guru sampaikan tentang unsur berita. Semoga kita bisa belajar dengan baik dan semoga pula COVID-19 ini cepat berlalu dari negeri kita dan kita semua bisa belajar dengan normal. Insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.